Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Walaupun ini sering sekali ditanyakan oleh rekan-rekan lainnya, ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita, mungkin baru ke channel kita ya, baru berkunjung channel kita, menanyakan tentang bahan dari 1 kilo ya, bisa jadi berapa banyak masing-masingnya, dan seperti itu. Kemarin pun saya membuat kontennya sudah saya jawab sebenarnya, tapi tidak masalah. Dan yang berikutnya, kalau pakai bubuk bawang putih, jadi bawang putihnya pakai bubuk itu ya, yang sasetan itu bisa nggak, kan seperti itu. Dan ini masih dari satu pertanyaan. Ada konten saya mungkin sudah lama sekali ya konten ini, saya juga sudah agak lupa. Ini konten saya itu dibuat pada berapa bulan ya, 4 bulan lebih ya, 4 kali 3 ya, sekitar 4 bulan lebih. Karena di sini saya lihat dari data 130 hari yang lalu saya buat konten ini. Di sini konten tentang saya membuat adonan, yang menakar dan membuat adonan cakwe full video, kan seperti itu. Jadi ini konten 13 April 2023, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti 4 bulan yang lalu ya. Jadi oke, dari yang pertama ya teman-teman, dari pertama, kalau untuk berapa jadinya, pernah saya katakan baik itu roti goreng dan cakwe itu tergantung kita, karena dari bagaimana volume kita memotong ya teman. Dan di suatu daerah tentunya kita akan sangat berbeda. Pengalaman saya sendiri, kebetulan saya sendiri sekarang itu berada di Bandar Lampung ya teman-teman. Ya kalau potongan berapa mungkin kisaran di antara 50-an dari per kilo ya, seperti itu. Jadi karena di sini jualnya itu 1.250 ya, jadi saya maksimalkan untuk potongan itu sekitar jadi 50-an. Berbeda ketika saya di Kalimantan ya teman-teman. Di sana itu potongannya lebih banyak karena lebih kecil-kecil. Harga sama di sini seperti itu. Jadi di sana potongan minim ini jadi 60 seperti itu ya. Kan rata-rata itu 70-80 potong ya dari per kilonya, baik itu roti goreng ataupun cakwe ya, seperti itu. Nah, kalau membahas cakwe teman, cakwe ini kan sebenarnya banyak dikenal ya. Kemudian untuk bumbu itu kan bumbu spesialnya ya, artinya itu seperti itu, rasa gurihnya itu kan berasal dari bawang. Nah, kebetulan pertanyaan teman kita itu adalah bagaimana kalau memakai bawang putih yang bubuk itu. Ya intinya itu sama bumbu dari bahan dasarnya adalah bawang putih. Tetapi ya teman, saya pernah nyoba waktu praktek dulu, waktu ada teman kita yang belajar, saya membuat dengan bumbu. Memang takarannya itu saya sendiri pas itu karena belum begitu paham ya, harus berapa banyak yang saya gunakan ketika kalau menggunakan bubuk, ketimbang saya memakai bawang yang alami, artinya bawang-bawang yang masih siungan itu, seperti itu, unggulan ya. Jadi itu saya tidak tahu pakai nakarnya, hanya pada saat itu kan saset kecil ya teman-teman, kalau nggak salah bawang bubuk gitu ya. Saya pernah pakai itu praktek 1 kilo, ternyata rasanya itu kurang ya. Artinya karena mungkin saya kurang banyak memakainya atau bagaimana, tapi dari segi aroma itu fresh, untuk rasa bawangnya itu memang sangat kurang ya teman. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya kalau menurut saya pribadi, walaupun mungkin pas praktek membuatnya itu dulu itu kurang maksimal atau kurang banyak dari bumbu bawang putihnya yang bubuk ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bawang fresh sendiri atau bawang yang memang masih alami ya, seperti yang kita gunakan, harus kita haluskan, yaitu kan karena cakwe itu identiknya rasa bawangnya teman-teman, seperti itu. Jadi dari per kilo biasa saya menggunakan minim 8 siung sampai 12 siung, seperti itu, tergantung besar kecilnya kan, seperti itu. Itu untuk per kilo. Nah, itu rasanya dan aroma di cakwe itu kena ya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan tidak bisa ya memakai bubuk bawang putih, bisa, cuma menurut saya pribadi ya, pengalaman itu kurang pas, seperti itu. Selain itu ya teman, bawang putih ini juga perlakuannya ketika saya pernah mencoba
Jadi kenapa harus dihaluskan dengan diulek ya ataupun ditumbuk? Itu karena memang khasiatnya bawang itu sendiri punya apa ya, punya unsur ya. Ketika kalau dihaluskan menggunakan tumbuk ataupun dihalus, itu akan lebih kena, lebih kerasa ya aroma dan rasanya. Berbeda ketika teman-teman semua mencoba dengan menggunakan bawang putih itu sendiri ketika di blender. Saya pernah juga mencoba, ternyata itu juga hambar ya, rasa di cakwe itu juga ketika di blender itu beda dengan bawang putih ketika kita ditumbuk ataupun dihaluskan dengan diulek seperti itu. Jadi itu menjadi suatu yang menurut saya ya, saya karena pernah nyoba menggunakan itu dan sampai sekarang saya mempertahankan tetap itu diulek ya. Kalau teman-teman bisa sih ditumbuk itu lebih bagus ya, seperti itu, karena itu punya ciri khas bawangnya. Jadi aroma tidak hilang, rasanya juga tetap terasa sangat seperti itu, teman. Nah kemudian ya teman, di sini juga kan ada pertanyaan waktu ini waktu membuat adonan cakwe. Jadi waktu ngisi air ini ada komentarnya, ada tambahan nggak bang? Saya lihat abang kayaknya ambil sesuatu dari sebelahnya. Ya, aku lagi kepo kan seperti itu. Jadi gini ya teman, ketika kita membuat adonan, baik itu adonan roti goreng ataupun adonan cakwe, walaupun kita itu takarannya sudah semaksimal mungkin kita paskan, baik itu teman-teman mungkin ditimbang seperti itu, bahkan kalau kita pakai mixer pun, apalagi kalau saya pakai manual seperti ini, jadi tidak kemungkinan lepas dari melesetnya ya. Artinya gini, kalau umpamanya mungkin pas pada saat ini kalau nggak salah saya itu membuat adonan sekitar 12 kilo ya kalau nggak salah, cakwe ini ya kalau nggak salah pasti ini ya, saya juga udah lupa karena konten 4 bulan yang lalu, jadi saya juga agak lupa seperti itu. Jadi kalau dari per 2 kilo itu biasanya saya itu memberikan air 1 liter, berarti sekitar 6 liter ya saya berikan seperti itu. Itu kan hanya perkiraan, apalagi takaran yang saya buat itu bukan murni ditimbang, artinya tepung itu hanya saya ambil melalui gayung ataupun cibuk ya, hidup ya seperti itu. Jadi ukuran pasnya memang tidak begitu valid ya seperti itu, tapi hanya perkiraan. Bukan hanya itu ya, ketika kita menggunakan mixer juga itu pastinya ada sedikit meleset. Jadi kalau ditanya ada penambahan air atau tidak, ya kita lihat ya teman, kalau memang itu kira-kira kurang air, ya tidak dipungkiri kita harus menambahi air seperti itu. Kalau kebanyakan air pas kita membuat adonan, bisa jadi kita tambahin tepung kan seperti itu. Jadi itu saja teman-teman. Jadi untuk masalah penambahan ataupun tidaknya itu kan tergantung bagaimana pas takaran kita awal seperti itu, ternyata meleset kan dari perkiraan yang kita siapkan kan. Karena sebagus mungkin memang ya teman-teman, ketika kita membuat adonan baik itu roti goreng ini ulang-baling ya ataupun cakwe, itu seharusnya takaran semua pas seperti itu. Tapi kan walaupun sedetail mungkin itu pas, itu pasti ada melesetnya teman-teman. Tidak tahu itu pengaruh apa, mungkin bisa jadi ya pengaruh tepung terigu sendiri, karena mungkin tepung terigu itu juga walaupun satu brand satu merek itu pasti ada suatu perbedaan daya serap airnya kan seperti itu. Jangankan berbeda untuk proteinnya, yang sama brand sama merek artinya seperti itu bisa jadi pun daya serapnya air kadang-kadang beda. Pokoknya kan biasa karena namanya tepung terigu kan tidak langsung yang baru datang dari pabrik langsung kita terima di tangan kita, otomatis kan ada perjalanan seperti itu, entah itu berada di kendaraan, di gudang seperti yang kita tidak tahu ya. Nah itu pun akan mempengaruhi ya, daya lembab itu pun akan sangat mempengaruhi, sehingga takaran termasuk air itu sendiri, apalagi kita mengerjakan secara manual, itu pasti akan mengalami perubahan ya. Nah seperti itu. Nah ini memang sudah ada yang lama dari Putra Leader, orang Magelang, 2 bulan yang lalu tidak saya jawab, kebetulan saya jawab di sini ya teman. Ini kok telurnya cuma 2 seperti itu. Jadi itu kan selera masing-masing ya teman. Kalau saya hanya menasihati, menyarankan saja, jangan kalau memang tambahan ya dibanyakan tidak apa-apa, itu kan hanya sekedar tambahan saja kan seperti. Tapi berpengaruh, telur itu sangat berpengaruh. Jadi kalau telur ini dia menjadikan adonan ataupun kue ataupun cakwe yang kita buat itu akan semakin lebih pulan ya seperti itu, lebih empuk seperti itu. Jadi
memang ada efeknya. Jadi kalau 2 ini ya cuma kemarin karena saya hanya tambahan, saya harap teman-teman jangan diikuti kan seperti itu, lebih baik ditambah kan seperti itu. Nah jadi itu saja teman-teman, sedikit jawaban dari saya. Pertanyaan ini dari ternyata beda orang ya teman-teman, beda orang. Dan dari Bang Amri Kusni yang tentang pertanyaan berapa dari sekilonya itu jadi berapa piece ya. Kemudian yang kedua, yang tadi yang kalau pakai bawang putih itu dari Saraimul seperti itu. Nah kemudian kalau masalah air tadi dari Amri Kusni. Nah, jadi itu saja teman-teman ya. Terima kasih, kita berjumpa dan kita bertemu lagi dalam bahasan-bahasan yang lainnya.